Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah dilepaskan oleh Mahkamah Agama Yahudi, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Mereka melaksanakan segala sesuatu yang telah mula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Maka berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adahkanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan, berbahagialah semua orang yang berlindung padamu ya Tuhan. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadamu ya Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka dari kita. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadamu ya Tuhan. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan memperolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, ia mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadamu ya Tuhan. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, dan memecahkan mereka seperti tembikar tulang peniuk." Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadamu ya Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.
sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi mereka tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, bacaan pertama mengisahkan bagaimana para rasul berdoa memohon penyertaan dan kekuatan dari Allah supaya mereka mampu melakukan karya pewartaan Injil dengan baik. Dan Tuhan menganugerahkan kepada mereka Roh Kudus yang memberikan mereka kekuatan agar mereka dapat melakukan pemberitaan firman Tuhan dengan berani. Kita dapat belajar dari apa yang dibuat oleh para rasul ini. Kita senantiasa berdoa, memohon supaya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, agar kita dapat melakukan karya pemberitaan Injil dengan baik, dengan benar, terutama dengan keberanian di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini, sehingga firman Allah dapat disampaikan kepada setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan dan dalam karya-karya kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin.